Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zakiatul Fiona. Baiklah, kali ini kita akan membahas komunikasi internal dalam organisasi. Topik demi topik diceritakan tiap minggu. Seperti biasa, kali ini kita akan coba melihat dari konteks publik internal yang terjadi di dalam organisasi. Kita akan bagi dua secara umum. Yang pertama yaitu kita akan melihat bagaimana fungsi pesan atau fungsi informasi yang berkembang atau yang disampaikan yang memang dibagikan secara struktur ataupun tidak di dalam sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana caranya jaringan dari komunikasi formal yang ada di sebuah lembaga yang dikatakan atau yang kita kenal sebagai suatu persatu, yang saya harapkan bahwa ini adalah mata kuliah yang sederhana dan simpel. Selanjutnya bahwa mata kuliah ini untuk lebih gampang untuk lebih dipahami dan dianalogikakan, dianalisis, karena bicara soal komunikasi, bicara soal kehidupan, artinya manifestasi di dalam organisasi. Apa yang kita lakukan saat ini dimanapun kita berada, apakah di keluarga atau memang lagi di dalam sebuah tim atau kelompok. Teman-teman, mari kita lihat kalkulasi yang akan dilihat analoginya karena akan mirip, jadi lebih gampang untuk kita pahami bersama. Sekarang mari kita lihat yang pertama bagaimana sebenarnya fungsi dari pesan atau informasi. Karena komunikasi itu sendiri seperti dari minggu-minggu awal kita bahas adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang yang kita sebut sebagai komunikator kepada si komunikan. Siapa komunikatornya, siapa komunikannya, apa isi pesannya. Sekarang dari proses pesan yang kita lihat apa sebenarnya fungsi dari pesan ini. Dalam sebuah organisasi, kenapa pesan tidak hanya sekedar ide dan tidak hanya sekedar informasi. Karena dalam konteks formal dalam organisasi ini akan dibicarakan soal dua kewajiban, soal SOP, segala sesuatu yang formal yang indikasinya adalah tugas dan pekerjaan Anda atau pekerjaan saudara sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang ada di lembaga atau perusahaan tersebut. Setiap pesan atau informasi yang disampaikan seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuan, yang juga dengan pesan atau informasi yang dikirimkan dalam sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan. Pasti ada tujuan dan alasan tertentu mengapa pesan atau informasi itu dikirim kemudian diterima oleh orang atau bagian tertentu yang ada di lembaga tersebut. Fungsi utama dalam organisasi kita lihat yaitu kalkulasi. Kita akan melihat dari sudut kalkulasi. Dari banyak sumber, dari banyak pakar komunikasi ada di dunia, termasuk tulisan-tulisan yang berkembang di jurnal internasional, termasuk dari buku dan tulisan dari pakar-pakar yang ada di Indonesia, berfungsi sebagai kelompok, berfungsi sebagai dan akan dikelompokkan menjadi 4 fungsi utama yang akan diambil pendapat dari bahan yang tidak bisa di-googling. Pendapat dari ada 4 fungsi yang utama kalau menurut mereka. Yang pertama yaitu fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi. Yang kedua terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga, fungsi pesan itu terkait dengan penerimaan dan pengelolaan organisasi sendiri. Pengelolaan organisasi sendiri dampak karena akan dilihat itu dari fungsi pesan atau fungsi informasi yang ada di sebuah organisasi
produksi. Ketiga, alasan pengiriman pesan. Jadi kalau itu pendapat dari sekarang, kita lihat bagaimana pendapat reading. Jadi paling tidak saya akan coba untuk mengajak Anda untuk membandingkan beberapa pendapat sehingga kita bisa ambil garis merah, sehingga kita bisa ambil secara umum apa fungsi dari pesan atau message tersebut yang ada di dalam sebuah organisasi. 3 alasan pengiriman pesan. Yang pertama, untuk pelaksanaan tugas. Secara umum sangat jelas pelaksanaan tugas dari seseorang ke seseorang, bagian per bagian ada di sebuah lembaga atau organisasi. Yang kedua adalah untuk pemeliharaan, dan yang ketiga yaitu untuk manusia bisa melihat tugas pemeliharaan kemanusiaan itu. Bagaimana dengan Kerr menurut teori? Ada 5 dari 10. Adalah salah satu memberikan informasi. Jadi umum sekali bahwa informasi domestik sebuah pesan yang disampaikan dalam organisasi dimanapun oleh siapapun dan kapanpun itu adalah untuk informasi dari pesan itu menyebarkan informasi. Yang kedua, informasi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk membujuk seseorang atau membujuk suatu lembaga membentuk satu bagian. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu adalah fungsi dari yang ketiga, itu dimulai dari baris perintah, bahwa pesan misterius yang disampaikan adalah bermaksud untuk memberikan perintah. Yang keempat, memberikan instruksi. Yang kelima adalah mengintegrasikan organisasi terdiri dari bagian per bagian integral. Tujuan dalam proses kerja hanya bisa melalui fungsi-fungsi komunikasi, dan itu adalah fungsi dari pesan atau message, karena komunikasi itu intinya adalah yang dipesannya sendiri, proses pertukaran pesan. Makanya teori ini mengambil maksud kelima adalah untuk integrasi organisasi, dan biasanya memang pendapat teori ini sangat umum dan dia bisa digunakan atau dipakai oleh siapapun dalam menyepakati atau melihat fungsi pesan dalam setiap organisasi. Ada beberapa atau yang akan kita ambil lagi untuk membandingkan perspektifnya tentang fungsi pesan dalam proses komunikasi dalam organisasi. Satu lagi, seperti yang saya janjikan tadi, satu pendapat lagi untuk pembanding buat saudara bagaimana melihat fungsi utama dari sebuah pesan ke informasi yang berkembang yang dikirimkan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Ini diambil dari pendapat Gimbal, menjelaskan 4 fungsi utama dari pesan terkirim sengaja ataupun tidak yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Katanya adalah fungsi yang pertama adalah untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang terjadi dalam sebuah organisasi, sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada yang dilakukan melalui proses komunikasi. Dari fungsi pesan yang ada untuk mengatur, yang kedua adalah untuk melakukan pembaharuan melalui pesan segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbarui. Itu bisa dilakukan pada informasi yang akan disebarkan dengan pembaruan terjadi dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah integrasi, sama halnya dengan pendapat yang disampaikan bahwa organisasi itu adalah bagian-bagian yang terpisah. Artinya mereka melakukan bagian-bagian masing-masing tetapi dalam organisasi. Satu kesatuan tidak mungkin secara pasti akan bekerja sendiri.
karena tujuan utamanya adalah tujuan organisasi dan bagaimana mengintegrasikan semuanya melalui fungsi pesan Yang keempat adalah memberikan informasi sekaligus instruksi yang jelas. Sangat masuk akal bahwa bagaimana mungkin itu sebagaimana informasi akan bisa di sebuah lembaga atau organisasi itu sendiri. Fungsinya adalah sebagai informasi buat semua orang, sebagai instruksi juga untuk melakukan apa dan di manakah dan seperti apa. Jadi sama dengan pesan yang saya sekarang sampaikan, misalnya pesan kepada saudara untuk menganalisis atau membuat video. Jadi macam-macam pendapat itu, pengertian dari para ahli tersebut sebenarnya tak melihat garis-garis umumnya dan hampir bisa dilihat sama. Maka dari 4 yang agak-agak sedikit punya perbedaan, ajakan untuk menganalisis suatu persatu dari macam-macam pendapat itu. Kecenderungan dari tujuan atau fungsi dari pesan moral pun bahkan dalam istilah yang berbeda. 4 fungsi dari pendapat yang kita coba lihat secara umum. Yang pertama adalah pesan tugas. Namanya pesan tugas, berarti ini maksudnya dalam pesan-pesan berfungsi, yaitu adalah untuk tugas, bahwa pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan atau manajemen yang ada di lembaga atau perusahaan untuk kemudian disebarkan dalam bentuk pesan. Tugas apa yang melakukan, tugas apa dan siapa yang melakukan, seperti apa, seberapa lama dari fungsi pesan, sehingga setiap orang punya sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu kita bagi 4. Sekarang dilihat dari fungsi yang kedua. Fungsi pesan yang kedua adalah pemeliharaan. Nah, ini namanya adalah kata pemeliharaan. Tentu saja berkenaan dengan kebijaksanaan atau aturan lain dari organisasi pesan. Pesan ini membuat organisasi untuk tetap hidup, kekal abadi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang lebih panjang. Pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian dari output. Jadi bagaimana informasi, bagaimana pesan berkembang, diharapkan mampu menjaga proses komunikasi yang terjadi antara manusia yang ada di sebuah lembaga. Maksudnya memelihara melalui pesan terpelihara sebuah pesan yang terpelihara. Fungsi pesan itu adalah fungsi pemeliharaan sehingga intensitasnya menjadi sangat terstruktur. Setiap orang bekerja sesuai dengan aturan main yang ada. Ketika ada persoalan maka akan tahu dan bertanya kepada siapa dan menanyakan apakah menyelesaikan dan menanyakan kapan dan di mana diselesaikan. Kedua fungsi pemeliharaan yang ketiganya adalah kaitannya dengan fungsi kemanusiaan. Kadang tingkatannya adalah manusia dan nilai-nilai di dalamnya, yang artinya fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan mereka, budaya, dan pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban dan hak-hak yang membuat sebuah lembaga hidup, yang membuat sebuah lembaga bertahan dan membuat sebuah lembaga itu akhirnya
memberikan kinerja dari orang-orang manusia-manusia yang ada di dalamnya, dan fungsi-fungsi pesan. Dan fungsi-fungsi pesan yang ketiga terkait dengan manusianya. Ada kebijakan baru, mustahil akan bisa sampai kepada semua orang, ke semua bagian yang ada di lembaga itu tanpa melalui pengiriman sinyal atau pesan, ataupun non-verbal, tertulis atau tidak. Jadi melalui pesan inilah ternyata fungsi yang paling kuat bagi sebuah organisasi, yaitu fungsi pemberontakan yang terjadi melalui penguatan. Fungsi pesan atau informasi yang disebarkan dan yang dikirim secara baik melalui jaringan yang jelas sehingga setiap orang akan mengikutinya. Jaringan komunikasi formal ini dalam organisasi sebenarnya yaitu sebuah lembaga atau perusahaan jaringan. Komunikasi formal biasanya mengalir dari atas ke bawah atau horizontal, tapi secara umum jaringan komunikasi itu pada prinsipnya dibedakan dari komunikasi formal dan informasi itu yang pertama. Sekarang kita akan melihat dari sistem jaringan formal, bukan berarti dalam sebuah organisasi tidak ada jaringan informal. Jaringan formal tidak penting. Kadang-kadang jaringan komunikasi informal jauh lebih penting dibandingkan formal. Begitu juga sebaliknya dari kebutuhan sekarang yang kita lihat. Kebetulan saja topiknya terkait dengan jaringan komunikasi formal. Maka kita akan coba lihat dari fisik dan kita ulas sebagaimana salurannya ditentukan pada akhirnya dalam konsep formal. Formal berarti saluran yang ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara legal dan tidak dapat dipungkiri oleh organisasi oleh siapapun yang ada dalam organisasi informal itu. Tentunya tidak direncanakan. Organisasi terkait dengan pekerjaan melakukan jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah yang selevel, atau kita menyebutnya horizontal, atau ada yang pesan arusnya itu diagonal. Kita akan lihat pada konteks, yaitu ada 3 bentuk utama pesan atau jaringan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dan struktur organisasi formal. Yang pertama kita lihat secara umum, kita menyebutnya downward communication atau komunikasi kepada bawahan. Kalau kepada bawahan berarti dari atas ke bawah. Atas ke bawah berarti dari pimpinan ke bawahan. Komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus pesan yang mengalir langsung dari pimpinan atau atasan atau pengambil kebijakan kepada karyawan. Di suatu pendapat misalnya, pendapat lain menyatakan untuk menyampaikan satu tujuan, satu maksud, untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapat, mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Maksud dari komunikasi ke bawah atau word komunikasi dari banyak hal, makanya termasuk dalam kategori pesan pemeliharaan untuk berkomunikasi. Ada beberapa tipe yang harus
yang harus dipahami. Secara umum komunikasi ini bisa kita klasifikasikan menjadi 5. Apa saja? Yang pertama adalah instruksi tugas. Namanya juga dari atas ke bawah, berarti garis perintahnya yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa sebenarnya yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka seharusnya melakukan itu. Seharusnya melakukan itu disampaikan melalui perintah agar kita yang tadi yang kurang jelas ini tipe komunikasi ke bawah itu kita klasifikasikan menjadi 5. Pertama adalah instruksi tugas yang terkait. Terkait dengan pekerjaan sederhana hanya mengkehendaki keterampilan dan pengalaman yang minimal. Yang keduanya klasifikasinya adalah untuk komunikasi rasional. Pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektivitas. Motivasi mereka dalam bekerja sebagai tinggi loyalitas berpengaruh tinggi dari pesan yang disampaikan oleh pimpinan, maka cenderung biasanya akan semakin tinggi pula loyalitas moralitas dalam meneruskan pekerjaan. Dari klasifikasi tipe komunikasi adalah informasi sendiri. Informasi pesan yang maksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek organisasi. Gerakan arus komunikasi sesuai dengan sila, artinya tujuan dari komunikasi untuk memberikan balikan atas instruksi balik perintah. Komunikasi yang efektif yaitu harus terencana dengan baik, didesain sedemikian rupa, tidak bisa begitu saja karena kalau secara informal akan bergentayangan sekali maksudnya berbagai kritik saran yang kadang-kadang tidak membantu tapi justru bisa merusak. Dirasakan oleh para karyawan terkait dengan pekerjaan mereka. Pembagian jaringan komunikasi formal itu kita menyebutnya horizontal communication, dan sekarang horizontal communication berarti satu level pesan di antara orang-orang yang tingkat otoritas dan di dalam organisasi itu relatif sama, karyawan dengan karyawan pimpinan kepala bagian kepala, dan nanti akan ada diagonal namanya kepala bagian. Kepala bagian akan berkomunikasi langsung dengan karyawan, dan itu bisa saja terjadi. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan koordinasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.